sehingga ekonomi kita terjaga. Iya. Opini liar ya dari situ ya, dari situ ya. Opini liar itu udah ada. Sebuah, saya nggak enak nyebutnya, tapi titik-titik.com itu salah satu yang terbesar di Indonesia mengutip pernyataan MUI dan di bawahnya produk-produk seolah-olah itu satu paket dengan fatwa MUI. Ini bahaya, mesti diingetin itu. Ya itu titik.com itu mesti diingetin itu. Sebab ini bahaya. Sebab gimana? Seolah-olah itu semua dan MUI juga harus segera ambil tindakan. Hey, itu bukan dari kami. Begitu sehingga kekacauan di masyarakat ini segera terselesaikan gitu loh. Oke, kembali lagi kepada peran pemerintah. Tadi kalau kata Pak Roy seakan-akan pemerintah ini tutup mata. Jadi harusnya seperti apa realisasi? Memang sudah terjadi kok. Udah terjadi, di pasar udah terjadi. Kami nggak boleh jual produk ini, udah pada hilang. Pemerintah mesti langsung bilang, bergabunglah dengan BDS, itu boykot internasional yang sudah melakukan riset bahwa yang membantu peluru-peluru Israel itu adalah PT ini dan ada di Indonesia. Itu gitu loh. Kalau perlu PHK nggak apa-apa, berhenti nggak apa-apa dan jangan ada lagi di Indonesia karena kita nggak mau menyumbang peluru, itu jelas. Ada lagi PT titik-titik yang dia digunakan untuk media komunikasi yang dipakai di tentara itu. Itu perusahaan itu ada di Indonesia. Itu jelas gitu loh. Jadi pemerintah bilang aja begitu. Kalau Menteri Tenaga Kerja sempat menyebut juga jangan sampai seruan boykot ini jadi berpengaruh terhadap pekerja-pekerja yang kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut, Pak B. Justru itu tempat di mana peran pemerintah yang kita harapkan. Jadi kalau kita itu ingin mengatakan boykot, ya, maka pemerintah harus benar-benar mempersiapkan konsekuensi dari boykot itu. Jadi kalau kita bicara tentang boykot, pasti akan terjadi penurunan produksi, akan terjadi ujung-ujungnya akan PHK. Inilah yang harus pemerintah itu ikut andil di sana mempersiapkan. Kalau seandainya dan boykot kan kalau kita mengikuti seperti kata Babe Haikal tadi, benar-benar merujuk kepada produk-produk yang terindikasi menjadi sumber pelurunya Israel, maka saya kira itu tidak banyak, ya. Dan oleh karena itu pemerintah bisa mempersiapkan, berkomunikasi dengan perusahaannya, ya. Bagaimana mempersiapkan antisipasi sebagai konsekuensi dari dampak boykot tersebut, termasuk terhadap ketenaga kerjaannya. Apabila boykot itu akan berlangsung lebih lama dan kemudian berdampak berujung kepada PHK, apa yang bisa disiapkan oleh pemerintah membantu mereka yang terkena PHK? Itu yang harus dilakukan. Selama ini apakah sudah ada mungkin komunikasi dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan tersebut seperti yang dikemukakan Pak Peter tadi? Kami yang aktif menanyakan dan selalu jawabannya belum ada arahan pimpinan. Dan yang runyamnya adalah beberapa hari kemudian ada pernyataan silakan saja boykot, dampaknya juga nggak jelas. Pernyataan dari? Ya saya bisa dari bicara pemerintah, ya? dari pemerintah. Yang tadinya dirjennya eselon 1-2-nya belum ada arahan pimpinan, tapi pimpinannya tiba-tiba doorstop menyatakan silakan saja boykot. Nah ini kan bukan pembelajaran buat rakyat kita, maksudnya buat Pak masyarakat Menteri, konsumen kita. Pak Menteri, Pak Peter, betul. Dan ini kelasnya Pak Menteri, pembantu Presiden. Dan tadi Pak Haikal katakan, Pak Jokowi sudah katakan ini kan sudah lama. Nah mestinya diinterpretasi dong sama pembantu-pembantu Presiden. Seharusnya yang bertanggung jawab spesifik Kementerian Perdagangan, begitu? Ya ini kita bicara perdagangan yang akan terkena lebih dulu. Ya berarti harus perdagangan dong. Ya kemudian yang kaitan tadi bagaimana aksi-aksi supaya kita toleransi terhadap simpati terhadap misi perdamaian, misi kemanusiaan, Kementerian Sosial dong. Ya banyak lembaga lain yang nggak perlu disebutkan lagi. Ayo bergerak dong, jangan hanya melihat atau juga menyaksikan kami-kami seperti ini bersuara kemudian nggak melakukan apa-apa. Ya kalau dulu ada nyanyian kisera-kisera ya, yang terjadilah. Di mana nawacita kita? Pak Jokowi mengatakan itu di depan 67 negara Artinya yuk rame-rame gitu loh. Yuk rame-rame dan sehingga ini bisa menekan Israel. Cuman kalau saya pengen ambil satu kalimat bijak gitu ya. Seharusnya baik Pak Menteri maupun MUI mau semuanya rame-rame dari presiden sampai yang paling bawah, sederhana bicaranya.
gunakanlah produk-produk asli Indonesia. Itu lebih enak gitu, lebih wise gitu loh, lebih meningkatkan harkat martabat. Dulu kan ada lagu Anda cinta di iklan buatan Indonesia. Babe, begitu tapi, juga ya. cintailah produk-produk Indonesia gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat langkah dari pemerintah cukup vokal ya, bersuara di beberapa forum internasional. Kita tahu bahkan Menlu Retno Marsudi ini juga ditunjuk menjadi juru damai. Artinya kan sebenarnya pemerintah sebenarnya tidak lepas tangan untuk isu ini. Tapi kan memang dalam negerinya ini yang menjadi perhatian. Oh iya, ini kalau tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif yang baik, pasti berdampak luas dan berdampak panjang. Percaya deh, kita ini orang sales kok. Ya kita tahu banget gitu. Ini akan dimanfaatkan terus buat jualan. Beneran serius. Oke. Pesta boleh berjalan. Kita tahu sedang lakukan pesta apa kan sekarang ini. Ya. Tetapi jangan ninggalkan dong fungsinya, jabatannya, prodinya, poksinya. Ya, ekonomi kita harus di depan. Ya, pesta memang sudah berjalan kan sekarang. Ya, kita tahu lah pesta demokrasi lah kita sebut. Lalu bagaimana dengan yang hal-hal yang terjadi di masyarakat seperti ini? Apakah kisara-kisara saja? Yang terjadi terjadilah. Yang terjadilah, jangan sampai seperti itu. Pemerintah jangan sampai lepas tangan. Kita akan bahas selengkapnya usai jeda pemirsa saat lagi.